Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Linda Erviera, dan semoga beliau beserta jajaran guru yang lainnya, termasuk juga ibunya semuanya adalah semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan wabil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu SDN Malaka 7, betul ya? Oh, Malaka Jaya. Ketuanya siapa? Bulan. Semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya juga semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Tentu saya doakan juga semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim.
wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat berat. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Yang meninggal mati terus. Lalu ini nyala mati. Baterainya habis. Janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan ibu sekalian agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Yang keempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya yang mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Lalu Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, di dalam Al-Quran di surah Al-Mutaffifin katanya ada tulisnya katanya. Ya, saya kalau nyebut nama surah, ayat dihafalin aja, siapa tahu nanti bisa jawab. Katanya dari dia betul. Ya, dari dia katanya. Jadi
di dalam surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin surah ke-83 ayatnya ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim." Di situ ada kata ron. Ron itu dalam tafsir Mukatsir dijelaskan nokta hitam yang menempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita itu berbuat dosa, di hati kita ada nempel nokta hitam. Kalau kita berbuat dosa lagi, kotoran terus lagi. Dalam tafsir Mukatsir disebutkan kalau tidak pernah diistighfari, tidak pernah ditobati, tidak pernah dibersihkan, maka kotornya tambah lama tambah banyak. Akhirnya hati itu kotor. Sebagaimana jasmani yang kotor mudah kena penyakit, maka hati yang kotor pun bisa mudah kena penyakit. Saya ulang ya. Sebagaimana jasmani raga ini kalau kotor mudah kena penyakit, maka rohani atau hati yang kotor pun itu juga bisa mudah kena penyakit. Itu rumusnya. Saya ulang, sebagaimana hati yang kotor mudah kena, sebagaimana raga yang kotor mudah kena penyakit, maka hati yang kotor pun juga bisa mudah kena penyakit. Iya, yang katanya kesulitan berselonjor berupa saya mohon maaf. Berkumpul saya baru ini saya. Kalau yang sering ngaji sama saya, tahu lah kalau ngaji saya biasanya bisa sesuatu kalau sebentar. Boleh kan? Yang lain juga boleh. Kalau kami kesemutan boleh selonjor seperti lompat-lompat juga boleh. Kalau ngaji saya bebas santai aja. Ya, yang santai. Lanjut. Nah, kalau penyakit itu dibiarkan, sebagaimana penyakit jasmani, kalau dibiarkan tambah lama tambah parah, maka penyakit hati pun juga sama, Bu. Kalau dibiarkan tambah lama tambah parah. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Al-Baqarah ayat 10 itu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Jadi di hati mereka ada penyakit, karena dibiarkan tambah lama tambah parah sakitnya. Jadi penyakit jasmani pun kalau dibiarkan tambah lama tambah parah, maka lebih-lebih penyakit hati kalau nggak pernah diatasi, nggak pernah diobati, nggak pernah dibersihkan, tambah lama tambah parah. Dengkinya tambah parah, dendamnya tambah parah, amarahnya tambah parah, riyanya tambah parah, sum'ahnya tambah parah, ujubnya tambah parah, takaburnya tambah parah. Bisa tambah parah kalau dibiarkan terus. Nah, sebagaimana penyakit jasmani kalau dibiarkan tambah parah, kalau dibiarkan terus, tidak jarang jasmani itu akan mengalami sekarat. Sebagaimana jasmani bisa mengalami sekarat, maka hati pun juga bisa mengalami sekarat. Sekaratnya hati itu ditandai dengan sulit, pakai dalil, sulit menerima nasihat. Saking sulitnya pakai dalil, sulit gitu. Pakai kol-kol. Sulit menerima nasihat itu diantara ciri hati yang sekarat itu diantaranya. Sehingga digambarkan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 5 itu, ayat 6 itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir atau orang-orang yang ingkar itu sama saja, wahai Nabi, engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman, sama saja. Sami mau, jadi enggak ngefek nasihat.
Kalau hati yang sekarang dibiarkan terus sebagaimana raga yang sekarat dibiarkan, lama-lama mati juga. Maka hati yang dibiarkan sekarat lama-lama insya Allah kunci mati. Ayat 6 itu di surah ayat 7 ya, di surah Al-Baqarah. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adzabun 'adzim. Kalau sudah kunci mati begini nih, kalau dinasihati masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut bisa darah dia. Kalau dinasihati masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluarnya dari mulut bisa darah dia. Orang kalau udah kunci mati hatinya itu bisa kondisinya begini seperti yang Allah gambarkan di surah Al-Baqarah 11-12 itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, mereka mengatakan enggak, kalau kita berbuat perbaikan. Ketahuilah kata Allah, mereka adalah orang yang berbuat kerusakan tapi tidak merasa. Jadi orang kalau udah dinikmati hatinya oleh Allah itu dia berbuat salah, gak merasa salah, celakanya merasa benar. Salah, gak merasa salah, celakanya merasa benar. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, orang model seperti ini iblis sopan banget tuh. Orang model kayak gini iblis sopan banget. Kenapa seneng? Karena orang seperti ini sulit pakai dalam dia, sami sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Gimana mau tobat? Salah, nggak merasa salah, celakanya malah merasa benar. Allah Akbar. Makanya dia ya tadi sulit dari iblis sombong kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Beda dengan orang ini tuh, salah, merasa salah, tapi masih belum kunjung bertobat. Itu iblis deg-degan kata Hasan Al-Basri. Karena ada orang itu berbuat salah, dia tahu dia salah, tapi masih belum kunjung bertobat. Ya mungkin masih merasa asyik dengan kemaksiatannya mungkin. Yang itu. Mungkin merasa asyik kok pakai kok dengan kemaksiatannya masih. Tapi dia tahu dia salah. Orang yang seperti ini iblis deg-degan. Deg-degan kata sama. Kenapa deg-degan? Karena dia merasa bersalah. Karena begitu dia bertobat, iblis atau itu kata total. Makanya dia deg-degan itu kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Tapi kalau ada orang yang bersalah, yang merasa bersalah dan segera bertobat kepada Allah, model yang ketiga ini iblis kau benci balik. Bukan benci, kau benci. Kau voting bahasa Jawanya. Overting itu benci banget, gak seneng banget. Kenapa kok gak seneng? Orang yang ketiga, kata Hasan Al-Basri, orang model ketiga ini model orang yang bertakwa. Ternyata orang yang bertakwa itu kan tidak pernah bersalah. Orang bertakwa itu juga mungkin pernah bersalah, tapi dia segera menyadari kesalahannya dan segera bertobat minta ampun kepada Allah. Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim dan seterusnya. Jadi orang yang bertakwa itu ternyata menurut Allah dalam ayat itu bukan orang yang enggak pernah salah. Orang yang bertakwa adalah orang yang mungkin bersalah, tapi dia segera menyadari kesalahannya dan mengingat Allah serta minta ampun kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah dan dia komitmen tidak mengulanginya. Makanya iblis membenci sama orang yang ketiga. Nah, semoga kita termasuk yang dalam kaki ini. Amin. Bukan salahnya bukan, tapi semoga dalam kakinya itu. Kalaupun salah, segera sadar akan kesalahan kita dan segera bertobat minta ampun kepada. Nah, ya nanti di muhasabah kita termasuk yang mana? Kalau sampai termasuk yang pertama tadi naudzubillah dari salah nggak merasa salah, celakanya malah merasa benar, ini repot. Pernah ketemu orang yang begini nggak?
Mana orangnya? Nggak ada ya? Di sini nggak ada tempat lain, di sini nggak ada tempat. Ya di sini nggak ada tempat lain Bu. Walaupun benar-benar yang ajarin orang sini kan. Bercanda gitu kan. Tapi balik lagi, insya Allah semua kita baik insya Allah. Amin. Atau seperti yang Allah gambarkan di ayat 13-nya itu. Di ayat 13-nya Allah menggambarkan wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana manusia itu beriman, kata mereka apa? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Kata Allah, ketahuilah mereka itulah yang bodoh tapi tidak merasa bodoh, gitu. Dan nggak tahu kalau dia itu bodoh. Jadi kalau bahasa sederhana itu bodoh nggak merasa bodoh, celakanya merasa pintar. Itu kalau bahasanya para ulama, orang kayak itu namanya jahil murokab atau jahil murokab. Maaf kalau bahasa terjemahnya goblok kuadrat. Iya, karena bodoh nggak merasa bodoh, celakanya merasa pintar. Orang kalau udah model kayak gini Bu, biasanya nggak bisa kita nasihati karena kalau nasihati mental ya. Mental. Al-Quran punya dua metode paling tidak yang kita pelajari. Ada dua metode. Yang pertama, yang bersangkutan kita doakan. Makanya di Al-Quran itu banyak doa-doa yang memohon kepada Allah petunjuk. Seperti kalau kita sholat ihdinas siratal mustaqim. Itu kan kami itu kan kalau saya, suami, istri, anak semua saya doakan. Dengan orang tua kalau masih ada itu kan kita doakan hidayah semua. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu pakai kami dulu. Jadi pertama doa. Jadi kalau ada orang udah kayak gitu modelnya, udah enggak usah nasihati, doakan aja. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran menggunakan metode istifham. Istifham itu ditanya, Bu. Kalau ada orang udah keras kepala kayak gitu, ini kepalanya keras, kalau dipukul bunyi itu tang gitu. Nah itu model orang kayak gitu nggak usah dinasihati, tapi tanya aja. Di Al-Quran tuh banyak pertanyaan-pertanyaan, Bu. Tidak untuk dijawab sebenarnya, tapi untuk direnungkan. Karena ada model orang itu gini, Bu. Kalau dinasihati mental, tapi kalau ditanya dia mikir, Bu. Jadi saya bilang ada model orang itu kalau dinasihati mental, tapi kalau ditanya dia mikir. Karena di antara cara kerja otak itu adalah kalau ada pertanyaan dia akan berusaha menjawab. Jadi kalau ada pertanyaan dia akan berusaha menjawab. Nah kalau pertanyaannya berbasis akhirat, harapannya dia tidak hanya mikir tapi juga berpikir. Sehingga tanpa dia sadari terjadi tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Sehingga diharapkan bersangkutan nantinya itu sadar, tobat dan kembali ke jalannya. Contoh. Ada saudara, teman atau anak berubah lagi Al-Quran. Wanda ini gak kena, dinasihati gak bisa. Udah kita gini aja, kamu mau berapa lama begini? Tanya aja gitu. Kelihatannya cuek gak apa-apa, dia cuek gak apa-apa. Tapi sebenarnya bukan hatinya, pikirannya berusaha menjawab itu. Ada masa di mana orang sendiri, Bu. Saat itu kadang pertanyaan-pertanyaan itu akan mengemuka. Dan dia kan berusaha menjawab. Kalau pertanyaannya berbasis akhirat, harapannya dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir. Sehingga kalau ada zikir, mudah-mudahan terjadi tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Sehingga dia tobat, sadar, insya. Mudah-mudahan. Kita tanya aja, mau berapa lama kamu begini? Mau begini terus? Apa kamu tidak akan mati? Apa kamu tidak kalau mati tidak ada pertanggungjawabannya? Gak takut masuk neraka kamu? Tanya aja gitu. Berat loh pertanggungjawabannya, gak takut kamu? Walaupun kayaknya dia cuek, Bu. Padahal dia sebenarnya diam-diam berusaha menjawab. Maka saya sering punya saran. Maaf ya kalau di antara ibu ada yang diuji oleh Allah punya anak atau suami atau saudara atau teman yang modelnya kepalanya keras itu.
Itu tempel aja di rumah itu pertanyaan-pertanyaan yang berbasis akhirat itu. Asal kebaca dia, insya Allah dia akan berusaha menjawab. Walaupun dalam hati, tanya dia mau berapa lama kamu begini. Apa kamu kira kamu tidak akan tua? Apa kira kamu tidak akan mati? Apa kamu kira kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban? Apa kamu kira nanti selamat urusannya ringan? Tidak takut akan pertanggungjawaban akhirat? Tidak takut masuk neraka apa? Tanya aja. Atau pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Itu harapannya dengan dia berusaha menjawab pertanyaan itu dalam hatinya, dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir. Dengan berzikir itu harapannya terjadi namanya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya membersihkan jiwanya dan dia memperbanyak zikir dan salat. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Orang itu kalau udah kondisi hatinya penuh dengan penyakit, Allah gambarkan di surah Al-Baqarah itu dengan istilah masaluhum kamasalil ladzi istawqada nar. Falamma adha'at ma hawlahu dhahabu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Jadi perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api unggun. Kalau kita nyalakan api unggun dalam satu ruangan, itu yang ada satu cahaya, 2 panas, 3 asap. Ketika api unggun nyala itu yang ada 3 itu, asap, cahaya, panas. Lalu Allah ambil cahayanya, berarti yang tersisa apa? Asap dan panasnya. Kebayang nggak ibu kalau dalam satu ruangan ada asap sama cahaya, bagaimana? Sulit bernafas, betul ya? Kalau bahasa Jawanya keselopokan, bisa. Iya, susah bernafas. Maka hatinya orang yang berpenyakit itu, hatinya itu memerungsung terus. Ada temennya bawa motor baru, nggak ngomong sih, cuman hatinya itu panas. Orang Jawa bilang kadang bibitnya diwekis. Nggak ngomong, cuma diangkat gini. Allah. Gak boleh lihat ada orang bahagia itu susah hatinya. Jadi kadang kalau ketemu sama teman sombongnya cuma buang muka, jadi mukanya dibuang. Ada susah nyarinya kalau dibuang hati. Singkat cerita, kondisi hatinya seperti itu. Nah, pertanyaannya supaya tidak terjadi begitu bagaimana, Ustaz? Yang itu ya. Supaya tidak terjadi yang begitu itu loh, bagaimana Ustaz? Maka kembali pada konsep yang pertama dari buku surah Al-Mutaffifin, surah ke-83 ayat 11 tadi. Pada kata ron, pada kata apa bu? Ron itu nokta hitam yang menempel di hati, yang jangan sampai itu terus jadi kotoran tapi harus dibersihkan. Dengan cara bagaimana? Istighfar, taubat. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu di surah Al-A'la ayat 15 itu bu. Sebelum saya masuk ke ayat itu ada satu rumus dari para ulama yang begini bunyinya kurang lebih. Di kulli syai'in istiqalah wa istiqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu ada pengkilapnya, dan pengkilapnya hati, pembersihnya hati itu adalah dzikrullah. Banyak zikir kepada Allah. Itu yang Allah bilang di surah Al-A'la surah ke-87 ayat 14-15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya mensucikan jiwanya, hatinya dengan memperbanyak zikir, menyebut nama Tuhannya Allah dan memperbanyak sholat. Ibu-ibu nih misalnya lagi gelisah, gundah gulana, gak tenang atau pemerungsung dari hatinya. Baik yang ada sebabnya atau yang gak ada sebabnya. Coba ambil wudhu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Sambil yang fardu ya, sholat sunnah mutlak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kita jaga dengan sebaik mungkin. Di waktu yang tidak dilarang tentunya kalau sholat sunnah mutlak berulang-ulang aja. Salam, sholat. Sebagai ulama kita sampai tanpa terasa 25 salam.
untuk mengobati hatinya itu. Kenapa? Karena para ulama kita itu memang betul-betul sangat memperhatikan rohaninya, Bu. Kadang kita itu maaf, kalau penyakit jasmani begitu terasa langsung cari obat yang terbaik, cari dokter yang terbaik, langsung cari rumah sakit yang terbaik, begitu ya. Kalau penyakit hati, tenang-tenang saja. Padahal bisa jadi pada sebagian penyakit hati itu mengharuskan kita mengopname hati kita. Makanya ulama kita itu sampai tadi tanpa disadari itu kadang sholat sunnahnya itu sampai kadang tidak terasa 25 salam. Menikmati sholat sunnah mutlak dalam pengertian untuk tazkiyatun nafas tadi. Atau perbanyak zikir dimulai dengan tobat. Kalau bahasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, orang kalau hatinya berpenyakit itu pertama lakukan detoksifikasi dulu. Racunnya dikeluarin dulu racunnya. Caranya bagaimana? Tobat, minta ampun kepada Allah. Tobat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Baru setelah itu masukkan nutrisi-nutrisi penguat dan pembersih jiwa dalam bentuk silakan mau baca Al-Quran, mau istighfar, mau sholawat, mau zikir tasbih, tahmid, tahlil, terserah kita, la ilaha illallah, terserah. Perbanyak zikir kepada Allah. Termasuk ngaji ini zikir. Ngaji ini termasuk zikir karena kita ngaji ini menyebut dan mengingat Allah. Allah Akbar. Jadi ini bagian dari cara untuk membersihkan hati. Untuk membersihkan apa? Hati. Kemudian dengan macam ini persoalan ini kita selesai di puasa ini. Jadi inilah yang bisa kita lakukan di antaranya supaya hati kita ini menjadi bersih dan sehat. Itu dengan cara memperbanyak menyebut nama Tuhan kita Allah, zikir, dan memperbanyak sholat apa? Sholat. Sholat aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih. Memang beda sih Bu, ya, penyakit zahir sama penyakit batin itu beda. Biasanya kalau penyakit zahir itu yang tahu terlebih dahulu itu yang sakit kalau penyakit zahir. Jadi kalau penyakit batin yang tahu terlebih dahulu biasanya orang lain. Kalau penyakit zahir yang sakit itu yang tahu terlebih dahulu. Kalau penyakit batin yang tahu biasanya orang lain terlebih dahulu. Contoh ini, saya tidak tahu apakah Ibu Linda, Ibu kepala sudah sakit atau tidak, saya tidak tahu. Yang fisik ya. Nanti kalau beliau cerita, ya Ustaz saya lagi melihat, oh Ibu Linda sedang sakit. Tadi saya nggak tahu, karena beliau cerita misalnya gitu ya, oh beliau sedang merasa sehat. Itu kalau penyakit zahir. Jadi penyakit zahir itu yang tahu terlebih dahulu biasanya cirinya, baru orang lain yang mengetahui. Saya tahunya Bu Rani kurang sehat ini karena pegang tongkat itu tadi. Sedang kurang sehat gitu. Iya, siapa bilang. Ya, jadi ya saya tahunya setelah beliau pegang tongkat itu. Kalau belum pegang tongkat saya juga nggak tahu beliau sakit apa tidak kan seperti itu. Jadi singkat kita kalau penyakit zahir itu ya begitu. Kalau penyakit zahir itu. Tapi kalau penyakit batin biasanya yang tahu terlebih dahulu itu adalah orang lain. Kamu sekarang kok ngomongnya gitu sih sekarang? Kok tinggi banget kamu sekarang ngomongnya? Jangan tinggi loh, ngomongnya nanti kesambut pesawat mulut kamu. Kamu kok sekarang politik? Kamu kok judes kan ngomongnya? Kadang kita baru sadar itu setelah orang lain yang ngomong. Akhirnya kita bercermin tuh. Ya Allah, ya mungkin saya selama ini, ya Allah mungkin saya. Itu keadaan begitu. Karena memang penyakit hati itu memang aneh. Di antara penyakit hati misalnya pelit. Orang pelit itu benci pada orang pelit. Kan aneh. Orang pelit itu benci pada orang pelit. Tapi dia tetap pelit. Orang pelit itu senang sama orang dermawan. Tapi nggak mau dia dermawan. Maunya pelit aja. Karena penyakit hati itu gitu model. Orang sombong itu benci sama orang sombong. Sombong. Padahal dia sombong padahal. Padahal yang sombong dia padahal. Jadi dia ngatain orang sombong dan dia nggak suka sama orang sombong, tapi dia sendiri sombong. Dan orang sombong seneng sama orang yang rendah hati. Ada orang rendah hati, kata orang sombong itu seneng, tapi dia nggak mau rendah hati. Tetap tinggi aja ngomongnya. Karena penyakit hati itu tadi itu beda dengan penyakit apa?
Dan saya ulang tadi, umumnya manusia menganggap yang penyakit itu yang fisik itu. Sehingga kalau ada dirasa secara fisik, langsung kan dicari obat yang terbaik, rumah sakit yang terbaik, dokter yang terbaik, kemudian dibalik. Tapi kalau penyakit hati dianggap bukan penyakit. Padahal penyakit hati itu pertaruhannya dunia akhirat. Jadi penyakit kita yang sebenarnya ini yang penyakit hati itu sebenarnya. Nah, di antara penyakit hati itu kata para ulama, yang pertama ghadab. Itu penyakit hati. Ghadab itu bukan semata-mata marah ya, tapi amarah. Jadi tidak hanya marah, tapi marah-marah gitu kan. Dalam Islam itu ada marah yang normal, dan itu boleh tidak apa-apa. Dan ada marah yang penyakit. Bedanya di mana Ustaz? Begini. Kalau marah yang amarah, ini yang penyakit. Tapi kalau marah yang tanpa amarah, itu normal. Begini membedakannya. Nanti kita cek apakah yang terjadi pada kita ini tipe yang penyakit atau yang bukan penyakit. Kita belajar dari pertama dari marahnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pernah marah, pernah. Tapi Nabi tidak pernah marah-marah. Tapi Nabi pernah marah, tapi tidak pernah marah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ini ada dalam Sahih Muslim. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pernah mau sholat, boleh silakan. Kalau ingin semutan, mau pegang lutut, takutnya kakinya semutan. Sama saya boleh selonjor, boleh pergi lompat-lompat. Tidak boleh juga. Iya. Saya ulang ya. Pernah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an itu beliau selesai sholat berjamaah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang. Dalam perjalanan pulang ketemu dengan satu kaum yang belum sholat isya. Maka beliau mengulang sholat isyanya jadi imam bagi kaum tersebut. Sholat isya ditanya itu. Sholat isya jadi imam sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Nah, kebayang ya? Surah Al-Baqarah babat habis rakaat pertama hampir 3 juz. Hampir 3 juz. Singkat kata dengan cerita, ada makmum laki-laki yang munfarid mufaraqah. Enggak kuat keju. Akhirnya dia bukan keju ya, keju itu pegel. Dia kesel gitu. Akhirnya dia pergi. Selesai duluan, sholatnya selesai duluan, dia pergi. Dilaporkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'adz, tadi ada yang selesai duluan munfarid." Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Tadi yang selesai duluan itu munafik." Dikatain munafik, yang dikatain munafik tidak terima. Demi Allah saya tidak munafik. Anda kelamaan sholatnya. Akhirnya Anda akan dilaporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilaporkanlah perbuatan Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi dapat laporan, Nabi nggak langsung marah. Menunjukkan bahwa Nabi marahnya tanpa amarah. Nabi tabayyun terlebih dahulu. Sebagaimana yang diatur dalam surah Al-Hujurat itu. Nabi tabayyun, nggak langsung marah. Nah, ibu kalau ada dapat berita kabar buruk tentang saudara kita sesama Muslim, jangan langsung percaya, harus tabayyun terlebih dahulu. Maka kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi Nabi tabayyun, panggil Mu'adz. Begitu dipanggil, sahabat Mu'adz datang, Nabi nggak langsung marah. Pertanda bahwa Nabi marahnya tanpa amarah. Kalau marahnya pakai amarah, bu, yang dimarahi masih di sana itu udah ibu. Mau cakar kalau lagi, kalau ibu keluar, enggak. Jadi singkat cerita. Kalau ketika kemudian yang bersangkutan itu datang, Mu'adz bin Jabal datang, Nabi nggak langsung marah. Kata Nabi, udunu, sini mendekat, kata Nabi, mendekat. Nabi tanya baik-baik, apa betul Mu'adz? Tadi malam kamu sholat isya menjadi imam bagi satu kaum, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Nabi tabayyun. Begitu jawab, iya ya Rasulullah, kira mau diuji, ternyata mau dimarahi. Begitu jelas di mana beliau marah, di situ beliau marah.
Afatanun anta ya Mu'ad. Apakah kamu akan membuat terkadang dalam agama ini wahai Mu'ad? Jadi ketika beliau harus marah, beliau marah di sini. Terus Nabi marahnya fokus, gak kemana-mana. Kemana kamu terhadap surah Sabihi Isma Rabbikal A'la? Kok Al-Baqarah itu loh? Kok gak macam Sabihi Isma Rabbikal A'la? Kok Al-Baqarah itu? Terus fokus, marahnya fokus. Di belakang kamu itu Mu'ad, ada orang tua, ada yang punya anak kecil, ada yang sakit, ada yang punya hajat. Marahnya fokus, gak kemana-mana marahnya. Kan ada orang itu kalau marah gak fokus dia. Marah sambil naksen binatang seraguna kan ada. Di sini gak ada, pakai. Marahnya 7 menit, 7 jenis binatang keluar semua. Dan kebanyakan kalau yang absen binatang itu orang Jawa Timur, guys. Binatang tertentu yang keluar itu. Singkat kata singkat cerita, Nabi marahnya fokus. Terus Nabi marahnya ngasih solusi, Bu. Ngasih solusi marahnya Nabi. Apa kata Nabi? Kalau kamu mau lama wahai Mu'ad, kerjakan saat kamu sholat sendiri. Ibu baju seragam, kamu seragam? Oh. Tahu? Oh, kamu kembar? Kembar beda banget. Daripada dia penasaran, saya tanya. Kalau saya pernah pas selama itu warna karpetnya warnanya sama baju saya. Gini. Bercanda begini. Jadi singkat kata singkat cerita, ini kalau kita bicara marah sama marah-marah bedanya di situ. Jadi kalau ibu bisa marah seperti marahnya Nabi kita Muhammad SAW, marahlah, itu marah yang benar. Itu marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Tapi kalau marahnya pakai amarah, nggak jelas gimana marah. Udah gitu nggak fokus marahnya. Dan ngasih solusi. Nah itu baru namanya penyakit. Jadi yang kata Nabi latabdor fala kajannah. Jangan kamu marah, maka bagi surga maksudnya jangan marah-marah. Karena kalau dibilang jangan marah, Nabi pernah marah, tapi Nabi tidak pernah marah-marah. Dan beda antara marah dengan marah. Sependek yang saya ketahui itu kalau marah yang model kayak Nabi tadi itu yang niatnya mendidik, memperbaiki, itu yang dimarahin Allah tidak akan dendam, tidak akan tersinggung. Dalam satu kesempatan ada seorang motivator pendidikan mengatakan tidak boleh marah pada murid. Saya sampaikan sependek yang saya pahami, marah itu bagian dari pendidikan. Marah loh ya, bukan marah-marah ya. Marah bukan marah-marah. Marah yang ada di marah yang mendidik, marah yang fokus, yang ngasih solusi, yang marahnya tanpa aman. Karena sependek yang saya pelajari nanti ceritanya pernah marah. Dan pengalaman saya gini, Bu. Saya dulu itu ketika waktu saya nyantri di Turun Jadi Pekon Probolinggo, saya punya seorang kiai namanya Kiai Allah Kiai Hasan Abdul Wahid. Beliau ini terkenal sebagai kiai yang streng, galak, kiai yang galak. Lagi ibu boleh percaya boleh tidak, banyak santri yang ingin dimarahi. Kenapa? Karena semua santri yang dimarahi itu merasa dibahagiakan oleh beliau. Jadi beliau itu orangnya galak dan santrinya banyak. Dan banyak santri yang ingin dimarahi oleh beliau gara-gara apa tadi? Beliau itu kalau marah itu terasa kasih sayangnya itu. Saya punya kiai namanya Kiai Haji Ahmad Hadi Johari, Kencong beliau. Pernah dimarahi oleh Kiai Abdul Hamid Pasuruan itu, dimarahi 2 jam sambil berdiri pakai bahasa Arab, coba ya. Dimarahi sambil berdiri 2 jam pakai bahasa Arab, marahnya. Setelah dimarahi apa kiai saya senang dimarahi sama kiai. Dimarahi lo senang coba. Kenapa? Karena pada saat dimarahi yang ada adalah merasa sedang disayangin. Itulah contoh marahnya orang yang marahnya bener, marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Nah saya itu mengukur galaknya istri saya ke anak-anak itu saya mengukurnya dari bagaimana sikap anak-anak ke istri saya. Istri saya walau
kanannya, kalau bapaknya enggak. Biasanya kalau istri galak ke bapaknya, di wajah bapaknya tampak berat-berat penderitaan. Saya ngomong gini dengan segala resiko karena dipantau oleh Mendagri ya. Mendagri Menteri saya kan istri saya. Dan saya ngomong apa deh? Saya itu memantau apakah marahnya istri saya itu masih normal atau tidak, itu saya membaca dari sikap anak saya ke istri saya. Kalau anak saya masih, kalau ada masalah masih ke ibunya, geledat sama ibunya, terikat sama ibunya, saya melihat itu masih normal. Tapi kalau sampai alhamdulillah anak misalnya kok gara-gara ibunya kualat kemudian jaga jarak dengan ibunya, ya berarti ya ada masalah. Itu seperti itu. Jadi makanya marahnya yang benar gitu. Kalaupun mau marah yang benar, tapi jangan yang nggak benar tadi. Jadi marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih. Itu sifat marahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah riya. Riya itu termasuk penyakit hati juga. Riya itu intinya satu, ingin dipuji oleh makhluk. Intinya riya itu ingin dilihat. Kata ro'a, ya ru'yatan itu artinya ingin dilihat, ingin dipuji ya, oleh makhluk, itu namanya riya. Jadi sibuk dengan penilaian makhluk itu akan memperburuk hubungan dengan al-khaliq. Makanya orang yang ikhlas itu orang yang merdeka, karena dia akan bersandar kepada Allah yang maha luas, bukan kepada penilaian makhluk yang sangat terbatas. Orang itu kalau sibuk dengan penilaian makhluk, dia akan terpenjara oleh pikiran-pikiran makhluk. Makanya yang betul itu jadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu dia tidak fokus pada penilaian makhluk, tapi pada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tidak akan lebih bersemangat hanya karena dipuji, tidak lantas menjadi kendor hanya gara-gara dicaci. Kenapa? Karena dia tidak fokus pada penilaian makhluk, tapi pada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang ikhlas. Makanya orang yang riya nggak bisa begitu. Kalau nggak ada yang memuji, mungkin dia kendor. Kalau yang memuji, dia terus semangat. Jadi singkat cerita, nanti saya diraba saja dalam hati kita termasuk yang mana. Nah, ingin dipuji, kadang setan kan memang dua play ya. Dua play itu apa? Rese. Yang sesuatu ngerti nggak play ya, nggak ngerti. Jadi rese itu apa ya? Ya rese ya, suka ganggu. Kadang setan tuh juga ganggu dalam hati. Ketika kita berbuat, digiring kita untuk ingin dipuji oleh makhluk, maka kita katakan, saya ingin dipuji oleh Allah saja, Kita lawan terus tidak. Ketika setan mudah lagi ingin dipuji oleh makhluk, kita bilang, tidak. Manusia nggak bisa ngasih pahala, manusia nggak bisa ngasih surga, bisa. Yang bisa ngasih pahala surga itu siapa? Saya nggak mau karena manusia, karena Allah. Kita lawan terus saja, kita lawan terus. Kalau setan terus menggoda, kita bilang dalam hati, Allah engkau maha tahu ini bukan hamba. Anak paling dalam hati kita pasti ingin berbuat semata-mata hanya karena nanti tidak ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Orang-orang yang beramal tidak karena Allah itu, Allah bilang gini sama mereka, kamu dulu memang menghafalkan Quran, tapi tidak karena aku atau supaya kamu dikenal sebagai hafizul Quran, amilul Quran, dan itu sudah kamu dapatkan. Sekarang datanglah kamu kepada mereka yang karenanya kamu berbuat minta pahala sama mereka. Dan kita tahu manusia nggak punya pahala, dari ngasih pahala maksudnya, akhirnya masuk neraka. Mau bilang makanya kalau kita mau lihat, ingat aja, kalau yang punya pahala itu Allah, yang punya surga itu siapa? Allah. Maka jangan berharap, jangan berarti muncul dari makhluk, karena makhluk itu tidak bisa ngamal. Ustaz, kita sebagai guru atau ulama harus kerja bagus sesuai dinilai baik oleh atasan. Iya, kerja baik karena Allah. Soal atasan nilai baik itu bonus. Atasan misalnya pengawas nilai nggak baik, ya sudah itu. Dan kita rasakan pada Allah.
tapi tetap kerja yang baik. Jangan terus mentang-mentang ikhlas tuh kerjanya nggak baik, jangan, tetap harus baik kerjanya. Semua itu kita kerjakan karena Allah. Kita kerjakan karena Allah. Nah, kalau kita semua fokus karena Allah, itulah yang sehat, insya Allah. Kalau ini berharap kepada makhluk, ya itu tidak sehat. Dan justru orang yang ikhlas itu aslinya kita itu saat tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita saja. Kalau ibu dan saya ingin tahu siapa kita sebenarnya, kembalikan pada ketika tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita saja. Itulah aslinya kita. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan karena katanya ada 5 pertanyaan sama ada kuis juga ya. Tidak, 5 pertanyaan dari ibu-ibu sama nanti kuisnya berapa? 3. Silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh. Kalau sama saya marah boleh, saya dengan marah-marah. Monggo silakan. Monggo silakan. Kalau ada yang mau tanya, protes, marah boleh. Jelas semua atau tidak jelas semua? Kalau nggak ada nanya dia jelas. Oh ibu, monggo silakan. Monggo. Mic-nya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari kelas 4A, Pak Ustaz. Saya ingin menanyakan diri saya sendiri. Saya kalau sholat tahajud, walaupun nggak tiap malam, itu selalu perasaan di belakang saya ada yang mendampingi, entah apa, saya nggak ngerti. Pertanyaan saya itu apa ya Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ada buka ayatnya dulu ya. Buka ayatnya dulu. Di ayat 19 surah Al-Jin. Surah Al-Jin itu surah ke-72. Ayatnya ayat 16. Allah berfirman, "Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi ibadah." Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Nabi Muhammad SAW berdiri menyembahnya untuk ini kita sholat malam nanti sholat malam. Melaksanakan sholat malam maksudnya, mereka jin-jin itu berdesakan mengurumuninya di belakang Nabi untuk menjadi makmum beliau. Jadi kalau kita suatu saat sholat malam, kita baca Fatihah, tiba-tiba di belakang ada yang bilang dosa hari, ada ayatnya soalnya. Tidak ada ayatnya, nggak usah khawatir, biar aja dia ngikut, nggak apa-apa. Tidak, itu kalau dia bilang amin. Loh, emang ada Ustaz? Terjadi pada teman saya, satu pesantren dulu. Dia sholat malam di musola, karena kalau pesantren kan kalau kamar penuh anak tidur kan. Jadi anak santri itu sholatnya di masjid atau di musola, lampu dimatikan, dia sholat itu tahajud. Itu ada makmum. Begitu dengan tahajud itu tiba-tiba pas sholat dolim, tahu-tahu belakang teriak amin. Karena dia udah ngaji terus aja dia sholat. Nah, jadi ibu pertama baik sangka aja sih. Mungkin itu ada bangsa lain yang pengen sholat bersama dengan ibu. Dia ingin jamaah sama ibu. Udah biarin aja, nggak ganggu kan? Nggak ganggu kan? Nggak ganggu, tapi enggak Pak, udah. Ya itu dia itu nggak ada takut. Kalau itu takut dia tambah jadi. Makanya kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau kamu melihat setan dari bangsa jin, kata beliau maju, jangan mundur, maju. Jadi ibu jangan, tapi maju jangan kosongan juga. Majunya harus full zikir, full sholawat, full ayat kursi apalah. Jadi ibu selama ini Bu di
Jadi kita ini tinggal di tempat yang namanya bumi Arjun ini, bumi. Dimensi terdekat dengan kita itu bangsa jin. Nah, ada jin itu jin alami. Jin alami itu kan banyak orang yang kegeeran, dia nempatin rumah saya. Padahal enggak, kita nempatin rumah dia. Karena apa? Dia udah ratusan tahun di situ. Kita baru puluhan tahun di situ. Selama dia tidak ganggu, biarin aja. Jadi kalau ibu sholat, dia ingin ikut sholat, biarin aja. Selama dia tidak ganggu. Kecuali pas dia ibu sholat, pas ibu salam dia gitu lah, itu baru misalnya akan ganggu gitu kan. Jadi selama nggak ganggu biarnya jauh. Saya ulang ya, itu namanya jin alami namanya. Jin alami. Jadi jin alami itu selama tidak ganggu. Tapi kalau ganggu setan namanya. Kalau ganggu setan. Kalau setan dilawan bu. Kalau setan, mau setan serahkan pada penciptanya siapa? Allah. Berlindung kepada Allah. Jadi gitu bu ya. Oke. Jadi gak usah khawatir, tenang aja. Selama tidak Pertanyaan kedua, saat ini ada subuh jam 4:05 atau jam 4:07 ya kalau di Jakarta. Jam berapa batas maksimal sholat tahajud? Bagus. Asal belum subuh berarti masih bisa sholat tahajud. Bahkan dalam satu riwayat sebutkan, saya baca dalam fikih sunnah yang saya baca itu, ketika kalian sedang sholat malam, di tengah-tengah sholat tiba-tiba terdengar adzan subuh, teruskan aja. Kalau dibatalkan teruskan. Jadi selama belum subuh berarti masih bisa tahajud. Kalau di jam saya subuh itu 4:07. Nah berarti sebelum jam itu masih bisa tahajud. Gitu ya Bu ya. Jadi ibu silakan tetap tahajud asal belum subuh. Itu kriterianya. Kalau witir sudah subuh pun kalau kita semalam belum witir boleh dikodok kalau witir. Kalau tahajud Nabi biasanya mengganti dengan duha. Biasanya Nabi duhanya itu 4-6-8. Kalau beliau tidak tahajud semalam duhanya 12 biasanya. Oke. Kemudian yang kedua, hukum cerai talak 1 dan cara merujuknya. Bagus begini. Kalau cerai talak berarti oleh suami ya. Kalau khulud oleh istri. Ya, kalau fasa oleh hakim. Baik, saya mau terangkan dulu. Itu punya implikasi hukum yang berbeda. Talak 1. Kalau dalam madhab Syafi'i, saya mau madhab Syafi'i dulu ya. Berlaku ketentuan talasun jidduhun najidun wa haznuhun najidun. 3 hal benerannya jadi beneran, main-mainnya jadi beneran. Apa itu? Nikah, talak, rujuk. Maka dalam madhab Syafi'i suami tidak boleh gampang-gampang ngomong talak. Udah mah, kita cerai. Oh itu jatuh hukum talaknya 1 langsung. Gak peduli istri sedang haid atau tidak haid, suci atau tidak suci, jatuh hukum talaknya. Dan bisa rujuk tapi tidak bisa dihapus. Punya 1 tabungan talak. Itu namanya talak 1. Kalau suami ngomong. Kalau sampai suami ngomong, sudah mah kita cerai. Nah itu udah talak berapa itu sudah? Hati-hati. Nah suami tidak boleh gampang ngomong kata cerai atau talak ya. Beda dengan sindiran. Kalau sindiran kembali pada niat suami itu namanya tolak kinayah. Tapi yang sorry itu kata cerai, talak atau serupa. 1 dulu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau rujuk gimana cara rujuknya? Kalau masih talak 1 ya sudah. Kalau suaminya ada rujuk aja. Gak perlu akan nikah baru. Asal dalam masa iddah. Masa iddah itu kalau wanita menopause 3 bulan disuruh tolak itu. 3 enggak salah itu 3 bulan kalau menopause masa iddahnya. Nah kalau sedang produktif artinya sedang mengalami menstruasi, masih sehat mengalami menstruasi itu 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Tinggal Anda pilih mau 3 kali masa suci atau 3 kali masa, itu masa iddahnya. Selama dalam masa iddah ini yang rata-rata 3 bulan 10 hari rata-rata itu bisa rujuk tanpa akan nikah baru. Tapi kalau udah lewat masa iddah, sudah 3 kali masa suci, bukan 3 kali lebaran ya, bukan 3 kali masa suci. Misalnya suami nggak rujuk-rujuk, berarti ibu sudah bisa dilepas ke pasar bebas. Boleh nikah sama laki-laki lain sudah, nggak ada rujuk. Suami nggak mau merujuki sampai 3 bulan lebih, ya 3 kali masa suci lah. Kalau menopause 3 bulan lebih, sudah berarti ibu sudah bisa dilepas ke pasar bebas.
Maksudnya siapapun boleh menikahi ibu asal ibu mau gitu. Jadi itu ketentuannya. Jadi selama belum apa tadi masa iddah habis. Kalau mau masa iddah udah habis, mau kembali ke suami yang sebelumnya yang sama, caranya bagaimana? Akad nikah baru berarti. Kalau sudah habis masa iddah. Jadi akad nikah baru. Baik, itu dalam mazhab Syafi'i. Di hukum positif kita, di pengadilan agama kita, perceraian menggunakan mazhab Hanafi. Di hukum positif kita, di PA itu, mazhab agama itu perceraian menggunakan mazhab Hanafi. Karena pengadilan agama kita itu punya prinsip harusnya yang mempermudah pernikahan, mempersulit perceraian. Kalau hari ini pernikahan agak dipersulit, berarti ada salah pesan moralnya. Tapi kalau perceraian memang dipersulit di pengadilan agama. Kalau menurut teorinya begitu. Nah, menggunakan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu gini. Dalam masa satu suci wanita itu hanya ada satu talak. Misalnya ada seorang suami mentalak istrinya. "Ma, kamu saya cerai gitu. Udah berapa kali ngomong itu? Banyak lah ya. Nah, itu yang jatuh cuma satu. Enggak tiga. Kenapa? Karena dalam masa satu suci hanya ada satu talak. Itu dalam mazhab Hanafi. Dalam masa satu suci berantem sampai 3 kali sama suaminya misalnya. Udah om saya cerai, saya sampai 3 kali ngomong sama itu jatuh satu itu kalau dalam mazhab Hanafi. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi satu masa suci hanya satu talak. Terus kalau dalam masa satu suci suami nyesel, rujuk dan senggama, maka batal talaknya. Jadi dalam mazhab Hanafi talak bisa dibatalkan. Sehingga ada namanya tolak bid'i dan tolak sunni, tolak yang bid'ah dan tolak yang sesuai dengan sunnah. Itu dalam mazhab Hanafi. Mana dalilnya? Kasus Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kata Nabi, rujuki dulu dia. Gak bener ini, aktok sunnah, kamu telah menyalahi sunnah, kata Nabi. Rujuki istrimu, nanti suci baru ceraikan. Dan selama masa satu suci jangan kamu kumpuli. Itu baru jatuh satu talaknya. Jika kalau dicerai dalam keadaan haid tidak jatuh hukum talaknya. Demikian juga ketika di masa satu suci kalau ada rujuk dan senggama batal talak. Itu dalam mazhab Hanafi. Pemerintah kita pakai mazhab Hanafi dalam masalah perceraian. Makanya kalau mau ikrar talak, hakim mesti nanya, ibu suci atau haid? Kalau ibunya bilang suci, langsung ikrar talak. Kalau ibunya bilang saya sedang haid, Pak Hakim, ikrar talak ditunda sampai suci. Itu dalam mazhab Hanafi. Nah, singkat cerita, pernah ada kasus ibu-ibu telepon saya, orang sini, orang PHB dan orang PHB di Harapan Indah, telepon pagi-pagi. Di loudspeaker ada suaminya, ada suami telepon itu. Ustaz, semalam saya berantem dengan suami saya. Saking dahsyatnya pertempuran itu sampai suami saya keluar kata talak, Ustaz. Saya tanya, ibu suci atau haid? Saya pakai benar mazhab Hanafi. Ibu suci atau haid? Suci, Ustaz. Ya sudah jatuh hukum talaknya. Tapi suami marah, Ustaz. Karena kalau marah itu gak jatuh hukum talaknya. Oh iya betul, kasar marahnya sampai gak sadar. Ada orang marah itu sampai gak bisa bedakan mana coklat, mana tai kucing. Itu baru bisa. Kalau masih bisa bedakan berarti belum masuk kategori yang dapat keringanan. Jadi dia jatuh hukum talaknya. Kali pagi ini suami menyesal, Ustaz. Dia minta maaf dan mau rujuk. Ya sudah, tidak apa-apa, rujuk saja. Pertanyaan saya, mau rujuk tok apa rujuk yang membatalkan talak? Dia bilang, emang bisa batalkan talak? Bisa dalam mazhab Hanafi. Bisa, Ustaz? Bisa. Caranya gimana, Ustaz? Senggama. Dalam masa satu suci ini ibu senggama. Terus dia bilang ini, Ustaz, suami saya mau kerja, Ustaz. Kalau nanti sore boleh? Boleh. Betul, ini tanya serius itu. Iya, enggak, ini penting saya sampaikan ini karena masalah hukum. Ini masalah hukum. Sore nanti boleh, Ustaz? Boleh, saya bilang gitu. Tapi gini Bu, saya bilang kan kalau orang habis berantem kan kepikiran. Apa itu nggak takut nanti tiba-tiba siang hari itu tiba-tiba mengalami menstruasi? Itu gimana Ustaz? Alas sebentar. Yang penting bakal. Itu pakai mazhab Hanafi. Sehingga kalau dalam mazhab Hanafi asal masih satu suci ya, itu punya kesempatan untuk rujuk dan membatalkan. Tapi kalau sampai haid datang, tidak ada rujuk dan tidak ada senggama, maka dia punya satu tabungan talak yang tidak boleh dilupakan. Karena itu satu tabungan talak.
Bu, penting mengetahui tentang talak itu. Suatu saat saya pernah ada jamaah suami istri itu konflik datang ke saya. Dia bilang suaminya merasa tidak pernah mentalak 3 kali, tapi istrinya merasa sudah talak 3 kali. Ya, suami istri nggak mau rujuk, kecuali dia nikah dulu sama laki-laki lain setelah masa iddahnya habis, terus disengat oleh suami yang kedua, dicerai oleh suami yang kedua, menjalani masa iddah, habis masa iddahnya baru kembali ke suami yang pertama. Dia saat itu si suami ini merasa saya tidak pernah menceraikan istri saya 3 kali. Kata istri enggak, saya sudah diceraikan 3 kali kata istri. Perempuan ditanya buktinya, mana buktinya? Ya Allah, buktinya banyak itu. Ketahuan suaminya kapan ngomong sama itu dengan kalimat bagaimana, di mana, jam berapa. Perempuan catatannya lengkap ya. Ya Allah. Suaminya pada hari apa, jam berapa, di mana, ngomong apa, kalimatnya bagaimana. Itu nilai jatuh hukum talak. Nanti ya suaminya nggak bisa ngomong apa-apa, diam. Jadi makanya suami ngomong apa perhatikan betul, dan itu takutnya jatuh hukum talaknya. Makanya hati-hati suami jangan gampang mengatakan. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam. Siapa ada lagi? Satu lagi mungkin kalau ada. Ada. Jelas semua. Oke, ngomong ada 2 betul lagi. Siapa dulu ini? Depan atau belakang dulu ya? Belakang dulu ya. Belakang dulu. Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Silakan. Sebagai muslim, bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap orang yang mungkin mengalami penyakit hati, dan bagaimana hubungan antara penyakit hati dengan akhlak seseorang? Ampun. Oke. Tergantung penyakit hatinya apa dulu. Jadi kalau misalnya dia itu orang yang sombong misalnya gitu, itu ada rumus itu, at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah. Menyombongi orang yang sombong supaya orang yang sombong itu nggak sombong, itu shadaqah. Ya kalau misalnya dia orang pelit, ya nanti kita mungkin persikapannya berbeda. Jadi tergantung orang ini sakit hatinya, model sakit hati yang apa dulu. Itu seperti itu. Tapi secara umum tadi Bu, biasanya orang yang sakit hati ini kan sulit dinasihati. Mungkin Bu pernah ngalami lah ya, dimana semua nasihat Ibu mental ya sama dia gitu, mempan. Maka untuk orang seperti ini, pertama Ibu doakan itu, Ibu doakan. Yang kedua, kalau Ibu mau menasihati, gunakan kata tanya. Itu metode bukan nih. Jadi Ibu tanya aja, misalnya kamu mau gini terus. Walaupun dia kayaknya nggak jawab, biarin aja. Mau berapa lama begini? Emang kamu nggak akan tua apa? Emang nggak akan mati gitu. Dan itu aja. Jadi dia walaupun tampaknya dia cuek, tapi sebenarnya dia berusaha menjawab. Gak takut masuk neraka kamu. Makanya tanya aja. Harapannya Bu, mudah-mudahan akan ada masa dimana dia dalam kesendiriannya mengemukalah pertanyaan-pertanyaan itu, dan dia akan berusaha menjawabnya. Karena pertanyaannya berbasis akhirat, mudah-mudahan yang bersangkutan tidak hanya berpikir tapi juga berpikir hingga sadar. Mudah-mudahan. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Besok yang pertama, yang kedua apa tadi Bu? Masa tuh ya tadi? Apa dua? Bagaimana hubungannya? Oh iya. Iya jelas. Gini Bu, teko itu melakukan isinya. Jadi kalau isinya kopi, keluarnya kopi. Kalau isinya susu, keluarnya susu. Kalau isinya comberan, keluarnya comberan. Itu aja. Makanya kalau Ibu ingin tahu bagaimana, kan kita nggak tahu isi hati orang ya. Kalau bahasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan al-ana nahnu nahkum bidzawahir wallahu yahkum bisarair. Mulai hari ini kita menghukumnya tampak-tampak aja. Kalau yang batin itu sama Allah. Jadi kita nggak tahu isi hati orang, tapi kita tahu apa yang dia keluarkan. Orang yang maaf hatinya bermasalah, tapi keluarnya juga bermasalah. Tindakannya juga bermasalah. Makanya kalau teko isinya kopi, keluarnya pasti kopi. Kalau isinya susu, keluarnya susu.
Kalau isinya air comberan, buahnya juga air comberan. Nah, saya kira itu ya. Allah a'lam. Oke, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 5B mau bertanya Pak Ustadz, apa perbedaan iri hati, dengki, sama hasad? Ada nggak perbedaan Pak Ustadz? Terima kasih. Itu saudara kandung itu. Hasud, iri, dengki itu sama. Tapi saya mau tanya dulu ya. Hasud yang ada dua soal, sama dengan marah tadi. Ada hasud yang penyakit, ada iri yang penyakit, ada iri yang sehat. Ada dua iri, ada iri yang sehat, ada iri yang penyakit. Iri yang sehat seringkali disebut dengan nama hasud atau hasad, sama aja. Kalau iri yang sehat disebut dengan nama ghibthah namanya. Ghibthah namanya. Itu iri yang sehat. Bedanya gimana? Begini. Kalau iri yang penyakit, kita kalau melihat orang dapat nikmat gitu ya, kita pengen dia hancur, kita yang naik. Jadi dia pengen tampak bercahaya dengan memandangkan cahaya orang lain. Dia ingin tampak mulia dengan menghina orang lain. Itu namanya hasud. Jadi dia kalau ada orang sukses, dia pengen dia hancur, dia yang sukses. Kalau ada berprestasi, dia pengennya dia yang tampil, dia yang jatuh. Itu namanya hasud. Itu penyakit budahul. Itu seperti orang yang minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Orang pendengki yang seperti itu modelnya kayak gitu. Jadi dia yang minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Padahal kedengkian itu menghantam dia sendiri. Karena ada petugas yang mengatakan innal hasada yaqul hasanati kama taqulu narhafah. Jadi kedengkian itu bisa memakan kebaikan, rusak kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Itu yang nggak sehat ya. Yang sehat ini yang sehat. Ini mengenai di diraba kita terus nyaman. Ibu melihat ada orang berprestasi, bagus, baiklah dia. Kita pengen dia tetap dalam kebaikannya, tapi kita pengen lebih baik dari dia. Itu namanya ghibthah. Ibu melihat ada teman sukses berhasil. Ibu pengen dia tetap seperti itu, tapi kita pengen lebih baik dari dia. Itu apa namanya? Al-musabaqatu bil khair. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita tidak ingin orang lain jatuh, enggak. Saya tetap saya ingin dia tetap bercahaya. Tapi saya ingin lebih bercahaya lagi. Saya ingin dia tetap bermanfaat, tapi saya ingin lebih bermanfaat. Saya ingin tetap dia dalam kebaikannya, saya ingin lebih baik. Jadi yang begini ini dan apa? Namanya ghibthah. Ghibthah itu tadi kita ingin orang lain tetap dalam kebaikannya, tapi kita ingin lebih baik dari dia. Akhirnya terjadi apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu namanya al-musabaqatu bil khair. Boleh itu enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Gitu ya. Ada lagi? Jelas semua? Cukup ya? Bapak, monggo. Baik, mohon izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Yadi. Saat ini saya mendapat amanah sebagai penanggung jawab pembangunan musola ini, Ustaz. Jadi mohon doanya dari Pak Ustaz serta ibu-ibu jamaah sekalian agar pembangunan musola kita ini cepat selesai, ya, sehingga nanti kegiatan-kegiatan akan mudah kita laksanakan. Yang berikutnya yang menjadi pertanyaan barangkali saat ini sedang viral ya di media sosial tentang salah seorang dai yang melecehkan, yang menghina seorang pedagang es teh ya. Nah, di situ kan ada gelar, ada sebutan Gus ya. Mohon barangkali Pak Ustadz bisa menjelaskan sejarah sebetulnya istilah Gus itu apa sih
Itu ini mungkin masih awam buat kita semua. Saya kira itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus itu ada kemungkinan putra kiai di Jawa namanya Gus, apa namanya Agus. Agus. Ya, Gus itu singkatan Cak Bagus aslinya. Jadi aslinya Gus itu aslinya panggilan Cak Bagus. Jadi anak yang baik maksudnya gitu. Kalau di Madura namanya Lora, ada di daerah, kalau di daerah Surabaya daerah tertentu itu kayak di daerah Sidogiri sama di Surabaya semua itu panggil Mas. Karena logam mulia itu Mas, maka putra dia panggil Mas. Ada yang dipanggil Kangli, kamu saya panggil Kangli, Kangli. Ada yang dipanggil kalau di Sunda itu Kuku, kalau saya Kuku, ya ada Kuku, ada yang satunya lagi apa itu? Lupa itu. Banyak macam di Sunda, banyak macam. Itu gelar-gelar untuk putra kiai. Nah, jadi gini Pak, rumusnya gini. Jangankan putra kiai, putra Nabi saja kalau kelakuannya nggak benar, ya maaf, jatuh lah. Sebagaimana Kan'an. Itu putranya Nabi Nuh alaihissalam itu. Ulul azmi minal rusul abahnya itu. Tapi kalau nggak cocok sama abahnya, jatuh. Walaupun anaknya seorang Nabi kali itu. Qabil itu hanya Nabi Adam bisa. Tapi karena kelakuannya yang buruk, jatuh gitu. Walaupun dia putranya Nabi Adam alaihissalam. Qabil. Terus termasuk istrinya Nabi Nuh yang mengkhianati dakwah beliau, termasuk istri Nabi Lut, waktu istri seorang Nabi jatuh. Maka saya ulang ya, kita ini tidak mengukur kebenaran itu dari siapa, tapi dari apa. Kalau bahasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah undur maqil wala tandur maqal. Lihat apa yang dibicarakan dan bukan siapa yang bicara. Jadi menurut saya apapun labelnya, siapapun dia yang bicara, kita nggak usah fokus pada siapanya, kita fokus pada apa yang dibicarakan. Kalau yang keluar, maaf ya, kalaupun keluar dari pangkat jenderal kalau warnanya kuning dan diambil. Maaf, walaupun keluar dari pangkat jenderal kalau warnanya kuning dan walaupun keluar dari pangkat ayam, kalau yang putih itu ayam itu ambil. Jadi kita nggak usah fokus pada siapa, tapi fokus pada apa. Ya kita doakan saja semoga yang bersangkutan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Saya kira itu Pak. Oke, monggo yang lain kalau ada. Ada pertanyaan sekarang. Sekarang pertanyaannya dia, yang kuis Bu Rani. Berapa? Pertanyaan 3. Pertanyaan. Ini yang bisa jawab angkat tangan boleh. Tadi di mukadimah saya membaca ayat yang berkaitan dengan kalau kita bersyukur nikmat akan ditambah, kalau kufur kita diingatkan akan azab yang sangat pedih. Itu surah apa Bu? Surah apa? Bukan. Alhamdulillah. Nama? Bukan. Al-Qur'an yang kurang. Bukan. Yang baik adalah rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi. Ada ini saya tuju ya. Itu surah ke-14, surah ke-14. Itu surah ke-14 itu. Surah ke-14 itu, surah apa itu? Enggak tahu ya. Surah Ibrahim ayat 7 ya, masuk. Ya, surah Ibrahim 7 masuk. Ya. Jadi karena judul sudah sebut berkali-kali, yang lain lagi. Jadi berikutnya sekarang. Tadinya dikatakan ada noktah hitam dalam hati kalau kita berbuat dosa. Nah, untuk membersihkannya dengan cara memperbaiki
perbanyak zikir dan sholat. Itu disuruh apa ya tadi? Mutaffifin 14 dan Al-Baqarah ayat 10. Bukan. Bukan. Al-Mutaffifin ayat 14 betul. Ini bukan, berarti saya maksudnya itu membersihkannya kan dengan cara perbanyak zikir dan sholat. Iya. Memperbanyak zikir dan sholat itu ada disuruh apa? Coba ibu yang tadi katakan. Ibu yang katakan. Iya. Terjemahannya gini Bu, sungguh telah beruntung orang yang berupaya membersihkan jiwanya dan ayat 14-15. Kelewat. Satu lagi ya. Satu lagi. Tadi dikatakan wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum mufsiduna walakin la yashurun. Jadi ada orang itu salah nggak merasa salah, celakanya malah merasa benar. Itu di Al-Baqarah berapa itu? 11 12. Wih, Masya Allah. Betul deh. Baik. Kita doakan ya untuk musola ini, semoga Allah mudahkan pembangunannya. Amin ya Allah. Dengan tanpa susah payah kita rukyah dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah itu kita mengatakan bahwa yang menaskai dan Allah wali abdi masalah bahwa yang tahu besar yang minta apa saja. Semoga benar hajat baik kita semua, khusus ketua panitia pembangunan. Amin amin. Segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan baik, tanpa susah payah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Terima kasih, semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dunia wa dunia wa akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses. Amin amin ya Allah. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dunia wa dunia wa akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah berikan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum.